Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nindya dan juga teman-teman sekalian. Di pertemuan hari ini, malam ini kami akan membahas materi yang berjudul Budaya Nasional. Baik, langsung saja untuk kelompok 2 ini yang beranggotakan saya sendiri, Yolanda Afifah Rizky Azhari, kemudian ada teman saya Aryo Wiratama, Mukaromatud Dauro-ini, Rika Kurniasyari dan juga Ahmad Jubair. Di pokok pembahasan kali ini yaitu ada 4 poin, di antaranya yaitu ada apa itu budaya nasional, kemudian yang kedua dimensi budaya, yang ketiga kritik terhadap Hofstede, yang keempat yaitu manajemen atau organisasi lintas budaya. Baik, langsung saja yang poin pertama apa itu budaya nasional akan dibacakan oleh rekan saya Aryo Wiratama. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu budaya nasional. Budaya nasional adalah budaya yang memiliki pengertian sebagai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa sekelompok orang yang tinggal di sebuah negara dianggap memiliki kesamaan dan tujuan publik yang sama. Oleh karena itu, di dalam masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang sebuah budaya yang disebut budaya nasional. Bagaimana budaya nasional ini terbentuk? Terbentuknya budaya nasional di sebuah negara karena memiliki latar belakang yang berbeda. Selain karena alasan geografis, terbentuknya sebuah negara karena sejarah, faktor ekonomi, kehidupan politik, iklim, dan agama. Di dalam sebuah budaya nasional ada 2 komponen. Yang pertama yaitu membandingkan budaya sebuah negara dengan negara lain dengan mengabaikan keragaman budaya yang terdapat di dalam sebuah negara, yang seolah-olah satu budaya yang berkembang di negara tersebut terdapat subsub budayanya. Yang kedua yaitu ketika menggunakan negara sebagai wilayah budaya tersendiri, ketika beranggapan seolah-olah negara tersebut merupakan unitary system yang terbebas dari konflik dan perbedaan walaupun orang-orangnya itu tinggal di negara tersebut karena pengalaman hidup dan gaya hidup yang berbeda, sesungguhnya memiliki keragaman tersendiri. Materi selanjutnya yaitu dimensi budaya nasional. Power distance. Power distance merupakan dimensi budaya nasional yang mengungkap jarak hubungan tingkat ketidaksetaraan. Contohnya antara bawahan dengan atasan. Sedangkan ketidaksetaraan dibagi menjadi 2. Yang pertama, left power distance, yaitu dalam batasan-batasan tertentu ada kelompok masyarakat yang menyadari bahwa dirinya adalah orang kecil dan tidak memiliki wewenang. Biasanya kelompok ini rela diberi petunjuk, diarahkan, dan rela untuk diperintah. Selain itu, kecenderungan dari kelompok ini adalah memberikan rasa hormat yang berlebihan kepada orang yang memiliki kedudukan, dan masyarakat sangat bergantung pada orang yang memiliki kedudukan. Yang kedua, small power distance adalah jarak hubungan yang relatif sempit, maka kedudukan antara orang yang tidak memiliki kekuasaan dengan orang yang memiliki kekuasaan relatif setara. Masyarakat small power distance, baik kelompok yang memiliki kekuasaan maupun tidak memiliki kekuasaan, hubungan keduanya adalah saling bergantung. Selanjutnya, individualism versus collectivism. Menurut Hofstede, individualism berkaitan dengan masyarakat di mana hubungan antara individu begitu renggang. Setiap orang lebih peduli pada dirinya dan keluarga dekatnya. Sedangkan kolektivisme kebalikan dari individualisme. Berkaitan dengan masyarakat, seseorang sejak dilahirkan merupakan bagian integral dari kelompok masyarakat. Contohnya dalam keluarga. Kalau individualisme, anak diajarkan untuk berpikir siapa saya, sedangkan untuk kolektivisme, anak diajarkan berpikir untuk berpikir siapa kita. Selanjutnya, uncertainty
Sebenarnya PHK merupakan merupakan situasi wajar yang akan terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah maskulin dan feminim. Di dimensi ini, pria dan wanita itu penilaiannya yang sangat berbeda atau lebih cenderung dalam batas-batas tertentu itu wanita berbeda dengan kaum laki-laki. Secara biologis, pria biasanya lebih kekar dalam badan atau lebih tegas dalam pengambilan sikap, dan apabila wanita itu lebih lemah lembut dan juga lebih dewasa dalam pemikiran atau lebih bisa ngomong seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa negara-negara yang tergolong dalam maskulin atau feminim. Yang pertama ya feminim, yaitu seperti negara Swedia, Norwegia, Belanda, Denmark, Costa Rica. Dan untuk yang tergabung dalam maskulin yaitu negara Jepang, Australia, Venezuela, Italia, Swiss, dan masih banyak lagi atau yang seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di dalam maskulin ini penilaiannya masyarakatnya biasanya lebih dominan akan keberhasilan ekonominya dan kemajuan ekonomi seperti itu. Yang selanjutnya, uang itu lebih berharga dibandingkan manusia atau dibandingkan sesama atau masyarakatnya, itu lebih penting seperti itu. Jadi harta itu segalanya. Yang selanjutnya, seseorang pria diharapkan sebagai orang yang asertif, ambisius, dan juga lebih tegas dalam mengambil keputusan. Wanita itu sebaliknya lebih lemah lembut, lebih gemulai atau lebih dewasa dalam ngomong seperti itu. Yang selanjutnya adalah di negara feminim, yaitu memiliki masyarakatnya dominan akan peduli dan menjaga satu sama lain, kekeluarganya lebih kental seperti itu. Yang selanjutnya, manusia lebih penting dibandingkan harta, karena manusia bisa dicari, manusia tidak bisa dicari, sedangkan harta itu bisa dicari, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya, setiap orang diharapkan berperilaku wajar, tidak ada yang berlebihan satu sama lain seperti itu. Dan juga wanita dan perempuan itu memiliki hak yang sama atau sesama derajat. Yang selanjutnya adalah short time versus long time orientation. Nah, pada dimensi ini masyarakat dibedakan berdasarkan waktu, yaitu berorientasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Sedangkan jangka pendek memiliki ciri-ciri yaitu menghormati tradisi yang sudah ada dan juga menghormati tanggung jawab dan status tanpa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Dan yang selanjutnya adalah hanya sedikit uang untuk berinvestasi, lebih mengutamakan kepersaudaraan. Itu. Yang selanjutnya mengharapkan hasil yang dapat atau cepat didapatkan atau dihasilkan. Yang selanjutnya memperhatikan harga diri, yaitu lebih mengutamakan harga diri dibandingkan hasil yang akan dicapai. Yang selanjutnya memperhatikan proses untuk mencari kebenaran, yaitu proses-proses tanpa memperhatikan syarat-syarat yang akan dilalui. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri jangka panjang, yaitu meliputi mengadaptasikan tradisi yang sudah ada ke dalam modernisasi atau yang sudah kekinian. Yang selanjutnya menghormati status dengan batas wajar atau wajarnya kita untuk menghormati seseorang. Yang selanjutnya adalah berhemat, lebih mengutamakan sedikit hasil dibanding dengan saudara-saudara. Yang selanjutnya menyediakan dana untuk investasi, itu lebih banyak dibandingkan yang harus dikeluarkan dalam bersosialisasi. Yang selanjutnya adalah menunjukkan hal yang kecil untuk hasil yang besar. Itu untuk harga dirinya lebih dikecilkan untuk demi hasil yang besar yang akan dicapai di masa depan. Yang selanjutnya lebih berfokus kepada syarat-syarat untuk menentukan kebenarannya seperti itu. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Zola. Baik, yang selanjutnya akan saya bacakan yaitu tentang kritik terhadap Hofstede.
Tidak bisa dipungkiri bahwa konsep budaya nasional seperti dikemukakan Hofstede begitu populer, banyak dirujuk serta menjadi inspirasi untuk penelitian-penelitian berikutnya. Kritik paling tajam datang dari Brendan McSweeney dan Tony Fung. Brendan McSweeney dari London School of Economics dan Political Science menyatakan bahwa penelitian Hofstede secara konseptual banyak mengandung kelemahan. Kelemahan utama menurut McSweeney adalah dalam hal metodologi yang digunakan Hofstede. Di antara kritik McSweeney terhadap konsepnya Hofstede adalah sebagai berikut. Pertama, terlepas bahwa jumlah sampel yang digunakan cukup besar yakni 116.000 responden, namun karena level of analisisnya adalah organisasi, dalam hal ini negara, maka sampel besar ini bisa dikatakan kecil di antara 66 negara lainnya. Bahkan jumlah responden untuk masing-masing negara tidak sama, ada yang 1.000 responden, tetapi juga ada yang 58 responden. Oleh karenanya, McSweeney mempertanyakan masalah homogenitas sampel. Yang kedua, seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, responden yang menjadi sampel penelitian adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan multinasional IBM yang tersebar di 66 negara. Oleh karenanya, seperti diakui oleh Hofstede, penelitian tersebut pada mulanya tidak dimaksudkan untuk meneliti budaya nasional, melainkan untuk meneliti perbedaan nilai-nilai kerja yang disebabkan salah satunya oleh perbedaan negara tempat tinggal responden. Kemudian, McSweeney mempersoalkan istilah budaya nasional dengan membandingkan budaya organisasi dengan budaya kerja melalui satu persamaan berikut ini, seperti rumusan yang ada di PowerPoint ini, di mana NC yaitu budaya nasional, ORC yaitu budaya organisasi, dan OCC yaitu budaya kerja. Persamaan di atas menunjukkan bahwa budaya organisasi dan juga budaya kerja yang dikembangkan di IBM seolah-olah sama tanpa memperhatikan perbedaan lokasi sampel, sehingga yang tersisa hanya perbedaan antara budaya nasional pada suatu negara dengan budaya nasional negara lainnya. Padahal, Hofstede sendiri belakangan mengakui bahwa budaya organisasi yang berkembang di sebuah perusahaan boleh jadi berbeda jika perusahaan tersebut tersebar pada lokasi berbeda. Demikian juga dalam kaitannya dengan budaya kerja. Jauh sebelum McSweeney memberikan kritikannya, tulisan Hofstede juga mendapat kritik yang kurang lebih sama seperti peneliti lain. Robinson, Schwartz, dan Coleman misalnya, sama seperti McSweeney, mempersoalkan pengumpulan data yang hanya berasal dari karyawan IBM sebagai satu-satunya sumber untuk menjelaskan budaya nasional. Terlepas dari kritik di atas, bukan hanya Hofstede sendiri yang menanggapinya, tetapi ada juga penulis lain yang membela model budaya nasionalnya Hofstede. Dermot Williamson misalnya, melalui tulisannya Forward from a Critic of Hofstede's Model of National Culture, memberikan model budaya nasionalnya Hofstede dan sekaligus mengkritik kritikannya McSweeney. Jika McSweeney dan kritik-kritik lainnya lebih banyak mempermasalahkan konsepnya Hofstede secara umum, Feng lebih menekankan kritiknya pada dimensi kelima, yaitu long-term, short-term orientation. Tony Feng sendiri sebagai penganut ajaran Konfusius merasa terganggu dengan hasil temuan dimensi tersebut. Beberapa titik yang dilontarkan Tony Feng adalah antara lain, yang pertama, dimensi kelima ini dianggap membingungkan baik bagi bangsa Barat maupun bangsa Cina sendiri. Bangsa Cina, long term dan short term orientation bukan dua hal yang saling berlawanan, tapi merupakan dua hal yang saling terkait. Bagi bangsa Cina, orientasi jangka pendek dan jangka panjang bukan dua hal yang saling beroposisi, namun sebaliknya keduanya saling mengisi. Hampir tidak mungkin tujuan jangka panjang akan tercapai jika tidak memperlihatkan hal-hal yang bersifat jangka pendek. Yang kedua, dari sudut pandang masyarakat Cina dan Timur Jauh lainnya, membedakan nilai-nilai Konfusius ke dalam nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif dianggap memiliki kelemahan filosofis yang mendasar. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh filosofis Xing Yang. Dua karakter berbeda tetapi selalu terjadi bersama-sama.
Jing dengan karakter inward looking tidak dianggap sebagai karakter yang negatif, karena karakter ini menjadi landasan bagi Yang yang berorientasi eksternal, outward looking. Yang ketiga, dari sudut desain penelitian, dimensi kelima ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertanyaannya adalah, mengapa yang dijadikan dasar untuk penelitian ini hanya 40 science value, bukan 30 atau 50 atau lebih? Bahkan sesungguhnya masih ada Chinese value yang lebih mendasari yang tidak diikutkan sebagai Chinese value. Dari 40 Chinese value ini sendiri, ada beberapa nilai yang maknanya sesungguhnya tumpang tindih. Di samping itu, sampel yang digunakan juga mendapat pertanyaan karena tidak sejalan dengan penelitian awal Hofstede yang tidak melibatkan karyawan IBM di 53 negara. Oleh karenanya, dimensi kelima ini secara metodologis dianggap cacat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manajemen organisasi lintas budaya akan dibacakan oleh Mbak Rika. Materi selanjutnya yaitu manajemen atau organisasi lintas budaya. Konsep budaya nasional yang dikemukakan oleh Hofstede menuai banyak kritik, tetapi tidak sedikit akademisi dan praktisi yang mendukung konsep tersebut. Sekarang sudah ada pengakuan bahwa studi organisasi dan manajemen tidak lagi value free karena masing-masing negara dengan kultur berbeda boleh jadi memiliki pola manajemen yang berbeda pula, sehingga muncul istilah comparative management atau studi perbandingan manajemen. Sesungguhnya kesadaran bahwa studi organisasi dan manajemen tidak value free sudah lama muncul jauh sebelum Hofstede memunculkan konsep budaya nasional. Kesadaran ini muncul pada awal tahun 1960-an ketika para akademisi Amerika mulai menyuarakan pentingnya mempertimbangkan perspektif budaya dalam teori dan praktek manajemen. Meski kesadaran akan pentingnya memahami perspektif budaya dalam konteks manajemen sudah muncul sejak awal tahun 1960-an, namun gaungnya belum meluas sehingga paham tentang manajemen adalah value free sepertinya tidak bergeser hingga hasil penelitian Hofstede dipublikasikan pada tahun 1980. Pasca dipublikasi ini, bisa dikatakan bahwa artikel ilmiah, buku ilmiah, maupun buku-buku populer tentang komparatif manajemen yang berbasis pada perbedaan budaya mulai bermunculan dan mendapat tempat di kalangan konsultan manajemen, praktisi bisnis, dan para manajer. Para akademisi maupun pengguna manajemen mulai sadar bahwa manajemen tidak value free. Euforia ini kemudian disikapi para akademisi, misalnya dengan mendaur ulang tulisan-tulisan lama tentang perspektif budaya dalam manajemen dalam bentuk reading atau kumpulan artikel dalam bentuk buku seperti yang dilakukan oleh Walmont Warner. Warner pada tahun 1997 menyusun kembali lebih dari 100 artikel manajemen yang bersinggungan dengan budaya dalam bentuk buku yang diberi judul Comparative Management, terbagi dalam 4 volume. Selain daur ulang, buku-buku ilmiah manajemen lintas budaya atau cross-cultural management juga bermunculan. Walhasil, lepas dari kritik yang ditujukan oleh Hofstede, era baru dalam bidang studi organisasi dan manajemen, yakni comparative management, muncul tidak lama setelah tulisan Hofstede muncul. Baik, itu tadi materi yang sudah kami sampaikan tentang budaya nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.